Baku apa lagi dengan Steve di podcast Torang Punya, membahas yang Torang punya, yang kalau edisi kali ini atau di episode sekarang ini ada yang lagi viral banget. Pasti pagi-pagi kalau bisa dengar DP suara. Kalau misalnya di TikTok, di Facebook itu banyak yang kaget. Oh ini dan dia. Ini dia di episode ini khusus dengan Tante T. Halo. Begitu Kuat. Berjumpa kembali. Tapi dalam suasana dan tempat yang lain. Ini kalau orang sudah dengar Tante Tin Pesuara langsung dapat tahu. Oh dia dan. Suara yang bagaimana? Serak-serak kan? Serak-serak bikin orang pagi-pagi semangat. Kalau orang masyarakat yang mendengar semangat, kalau misalnya pejabat-pejabat begini. Siapa bilang dong? Jarang dia bilang loh. Steve ngana jangan macam-macam. Betul Komang. Deng ini Tante Tin pendengar, fans itu dari yang dewasa sampai di anak-anak. Sampai anak-anak, betul. Jadi orang mau cari tahu kalau misalnya yang biasa mau didengar Tante Tin ini ceria sekali. Mari kita gugup nak mungkin. Panaku no kita. Hoax lagi itu kalau misalnya Tante Tin gugup itu DP nama hoax. So bilang yang jago gugup itu kalau pejabat-pejabat beberapa dan Tante Tin. Oh begitu ya. Iya tuh Tante Tin tuh. Soalnya kalau misalnya orang takut Tante Tin sama bilang di Ober lagi pagi-pagi. Itu paling banyak. Tapi orang mau kenalan dulu karena banyak yang belum kenal Tante Tin secara pribadi. Boleh. Tante Tin sebenarnya apa? So ini di RRI dong pikiran kasih yang Tante Tin cuma pengisi acara biasa. Tapi bos. Saya kenalan dulu buat orang penonton Tante Tin. Halo penonton. Mau bilang nama. Iya, supaya orang lebih kenal. Oh, kita punya nama yang sebenarnya. Kalau Tante Tin itu kan karakter yang diciptakan karakter yang ada di acara Mbak Ober itu Tante Tin. Karena nih Mbak Ober ini sudah ada orang Jepang kita punya nama yang asli. Kebanyakan kurang Tante Tin. Sampai yang di kolom. Semua. Di gereja. Kurang Tante Tin. Jadi nama itu tasoni mau atau nama satu. Nama Anita, panggil hari-hari Ita. Begitu. Tapi yang top itu Tante Tin dong. Tante Tin semua dari pejabat-pejabat sampai masyarakat biasa ya. Apalagi yang mau tanya? Aduh sudah takut kita Tante. So mesti lama-lama semua ganti DP DP host. Tante Tin. Nah ini kalau boleh tahu Tante Tin DP karakter pertama kali diciptakan tahun berapa? Tante Tin so mulai eksis dari Tante Tin. Ini Mbak Ober ini di tahun 2008. Hitung aja berapa tahun? So 22 tahun, 26 tahun. 16 tahun. Jadi waktu itu kita masih penyiar. Penyiar tes no. Ada beberapa orang yang tes audisi mau bawa acara audisi dong. Walaupun cuma di lingkungan RRI. Jadi tes ya ternyata kita yang lolos. Waktu itu siapa yang tes waktu itu? Karena yang udah pilih ini emang salah pilih. Buktinya sampai sekarang ya mau eksis. Itu DP juri juga memang hebat no. Punya visi ke depan. Berarti nyanda kolusi dan nepotisme. Memang betul-betul kan. Marwa, waktu itu udah pakai ini kacamata karena ini kacamata. Kacamata baru dong. Oh baru. Nanti stop baru udah beli. Keluar dari tertawan dong. Itu baru DP asli. So 16 tahun Tante Tin. 16 tahun. Riki kita aja panggil Tante Tin. Padahal itu bukan nama sebenarnya. Terus? Orang tahu itu so jadi Ibu Anita itu Tante Tin. So jadi karakter mendalami sekali. Betul. Memang sehari-hari begini atau cuma karena tuntutan peran kalau rupa orang sehari-hari no. Tahu enggak kita pernah anak-anak dari Bang Sulut panggil pak kita berangkat ke Bali, Bandung, Bogor dan Jakarta. Cuma mau baca cerita lucu di bus, dong belikan tiket buat kita. Betul. Sampai sebegitu ya. Sampai sebegitu, sampai oleh-oleh dong beli akan. Cuma mau baca cerita lucu, harus kasih lucu pada orang. Pokoknya dong Tante Tin cukup Jos sediakan waktu cuti dulu dari RRI, kau datang hibur dulu kamar orang. Bukan cuma itu Steve. Mau pergi mana-mana kalau enggak ada kita di kolom di jemaat atau di mana enggak rame. Di keluarga pun enggak rame. Pantasan eksis sekali acara kolom, acara gereja pasti ada Tante Tin itu.
dengan Pasti acara, ada. pasti begitu terus. Iya, dilakukan, masih ya. tetap. Jadi memang Tante Tin pribadi sehari-hari sama dia. Begini, di rumah juga begitu. Jadi nggak perlu Kita nggak tahu susah-susah. kampus kita jadi pembalucu begini. itu no tapi maksud. Kalau misalnya orang mau rating komedian Kita pe mama. sama Jangan Bang? baca cerita lucu. Oh iya, turunan berarti. Ada Iya, turunan. baru ada kita pe om. Oh, Kita pe kakak juga. Tapi yang paling lucu kita. terbukti Karena mungkin setiap hari. Jadi semakin hari semakin pintar mau lucu. karena sehari-hari jadi nggak perlu setel lagi langsung keluar. Oh, langsung keluar. Natural, soalnya kalau orang Jawa Uni pagi-pagi atau bawa ober natural memang. Steve, pernah kita dorong ditanya begini. Terus abis bawa ober, Tante Tin kemana? Dia bilang, kerja. Oh, kita kira cuma kontrak. Ada yang memang kita kira Tante Tin penjual tinutuan, penjual pakai daster. Betul lagi. Kau tuh badan besar sekali. Sesuai dengan suara kata. Minta aku teh kecil kan di badan. Minta langsing, glowing, perawatan hari-hari kasihan. Tapi bos ini. Aduh, bagaimana Nanti endorse toh. so ada setara. Iya. Cuman kalau Tante Tin ini dong Japang isi-isi acara begitu berarti bayaran lumayan Bang. Aduh, kalau kita nggak jaga pasang tarif. Nggak ada tarif. Cuma Nanti kalau terlalu murah tebelah dulu. Ada calon-calon manajer sih ini sebahagia. Kalau kita nggak jaga pasang tarif, kalau cukup kita mau bayar salon tuh pasti tuh mau acara. Kalau cukup itu dengan bensin sudah begitu. Padahal sekelas Tante Tin ini kalau misalnya mau bilang komedian Sulawesi Utara paling terkenal, Iyo, kita heran di dunia Jepang kita no. Padahal terkenal. Kita pernah bawa acara di di Remboken, itu ulang tahun perkawinan itu dokter yang dosen orang fans tua. Orang berarti fans. Fans berat. Kong ada tuh dosen-dosen nak mau pergi jadi pergi karena kita yang bawa acara. Kong so lapar kong kita bilang, oke, sudah aja ya. Semua makan, tunggu belum, terus. Tahu balik. Kalau tahu balik kalau lain begini, lama lapar. Disonder le begitu. Sudah ya, sudah mau makan dulu. Oh nyana belum. Terus. Dur nak lapar, hilang kita udah lapar. Memang kalau orang tertawa-tertawa hilang no katu. KG ini DP undangan itu kurang Tante Tin buka DP yang bawa acara so dibawa ke Cili ini. Mar ada beberapa aja undang bukan di mau ya. Maaf kalau ada yang mendengar yang pernah undang pas sibuk, pas ada acara kita. Sebenarnya kita itu mau ikut komunitas stand up comedy. Iyo di Manado. Kita mau potong dulu Tante Tin. Kalau misalnya ada kompetisi stand up comedy tingkat nasional Iko mau menang. Oh iya. Full komang. Ini komedian laki-laki yang pokoknya yang pernah orang undang-undang. Dorang yang bermohon bagi Tante Tin, nak usah kasihan. Kenapa belum ada perempuan sudah mau laku tuh orang. Jadi kita mundur. Kok kita bilang cuma mau latihan. Udah nak usah jodoh nak kasih. Takut mari ada terus saingan. dorang mata pencarian. Jadi kita nak jadi no. Sebenarnya kita mau latihan. Nah. Padahal boleh mau lebih viral kalau Tante Tin yang ikut di acara begitu toh. Muni so duduk sama dengan tuh anak-anak. Kita mau cerita ya. Nah, siap. Ini cerita ini belum viral ya. Belum ada di TikTok, belum ada apa. Jadi ini anak ini gua, aduh dia cengeng sekali seumur 2 tahun, tapi masih jaga buek-buek dan kalau orang Jawa bilang masih di ayun-ayun. Asik. Kong dia suatu bicara tuh 2 tahun. Kong dia mancung dia bilang, aduh tidur Jo. Jadi dia sosek taruh di buek-buek. Dia goyang-goyang begini, kong dia mama nyanyi. Tidur. Roti surga, roti kau tuh anak bawa di buek. Mak tadi mau roti surga. Apa jangan roti coklat surga. Aduh. Apa yang mau tanya bagi kita penasaran karena Tante Tin natural sekali coba cerita atau cerita-cerita lucu. Itu memang ada DP konsep atau sama yang tadi mendadak? Iya. Roti coklat. Jaga datang tak pikir begitu. Kan cerita-cerita itu juga kan enggak yang tercipta dari kita sendiri. Kita yang pernah dengar. Tapi banyak tapi saudara begini, mana-mana temu tulis ke tapi Jakarta, tulis. Kok apa tuh ponakan bilang, belum tentu nih mau baca cerita kalau lucu sama dia kan? Begitu dah. Karena Tante Tin punya ciri khas tersendiri, mulai dari tatawa, suara, yang bagi orang badengar pasti tatawa, no badengar. Rumah kemarin kan Kepala Bank Indonesia datang.
Terus bapak, ini yang cerewet-cerewet. Oh iya. Terus dia bilang Pak DP anak buah, pernah dengar enggak? Iya pernah Mbak. Dengar, saya tidak ngerti, saya ketawa. Bayangkan itu. Tidak mengerti, saya ketawa. Ketawa, apalagi orang mengerti. Gitu. Rata-rata ini Tante Tin fans kalau di sosial media itu tidak cuma orang Sulawesi Utara, orang daerah timur. Dari luar banyak. Iya, banyak. Kita kemarin dapet Cibinong tuh kakak meninggal. Kita pikir apa ini orang mau datang ini bapak-bapak ini. Entah Tin bawa foto. Kita kaget. Bagaimana? Orang fans di Cibinong sana, di bandara lagi begitu. Kita nih mulai tertawa, kakek sudah datang. Entah Tin ini foto teman. Kok kita begini? Ternyata kita so artis. Secara tidak sadar ternyata kita so artis, Kang. Aduh. Tante Tin ini memang rendah hati sekali. Sebanyak orang panggil foto, masih jawab bilang, di tempat-tempat wisata. Ini boleh tertawa kita, tetap dong semua tahu. Menjurang bawa foto, apalagi taksi online. Ya, itu dia. Hampir semua. Baru bilang pagi sudah. Datin bawa foto dulu. Mesti tunjuk pama itu, mesti tunjuk pama mama, mesti tunjuk anak. Banyak, pokoknya banyak lah. Pokoknya bersyukurlah ketutup. Iya, berarti oleh masyarakat menerima. Masyarakat senang. Ada lagi yang anak-anak itu Tante Tin yang sampai datang kemari kasih yang bawa foto Tante Tin. Don datang kemari. Pokoknya datang di rumah bawa makanan. Sebawa tuh catatan baca akang besok. Macam-macam. Ada Tante Tin, ada tuh hari apa tapi kakak bilang, ada orang cari fans. Marta bilang enggak ada, dia belum datang. Ada, dia datang cari di rumah juga. Pernah kita orang kira kok Tante Tin abis Mbak Ober langsung jual tidur-tuan. Masih kerja kasihan nanti pulang itu jam-jam ampas. Pernah Steve kita berjalan di mall di Manado. Kok ini suami istri dapat lihat rupa orang kaya batang. Baku tolong dan dua di muka kita. Kok kita kenapa bapak ibu? Kok dia bilang begini. Tante Tin toh iyo. Itu kata 9. Pulang kita lewat di orang dah makan. Kok Tante Tin tuh bapak. Iya, pegang tangan dong boleh. Pegang tangan. Berarti tadinya rendah hati tuh. Rendah hati nih masuk. Memang kita beberapa kali kalau ada acara yang tapi bos ini Tante Tin, memang the power of orang populer sih. Misalnya mau masuk di sesuatu kan mesti periksa apa-apa. Kalau Tante Tin cuma suara siang. RRI kan Tante Tin kan masih masuk. Nyanak pakai periksa-periksa. Nah ini baru pertama kali kalau di Bawah itu kan Tante Tin ada Om Utu. Om Utu. Berpasangan dari kapan? Dari mulai awal? Dari mulai awal deh Om Utu. 2008. 2008. Jadi serta mau ada pasangan yang lain. Iya. Kita rasa kurang. Terus terang biar Utu dengar. Mungkin Utu rasa seperti kita. Kalau kita pasangan di luar Utu, kita rasanya nyanak mengalir. Nyanak nyaman dan nyanak mengalir. Kok lelah sekali. Rasa lelah. Karena nyanak menikmati. Kita rasa Utu juga begitu, seperti itu. Mudah-mudahan kita tak pakai terus tuh. Kita sampai umur sekarang so tua. Jangan spill umur. Dengar kita ini kita pe muka toh masih fruk. Tapi umur sholat. Muka masih fruk umur sholat. Iya toh. Umur sholat muka masih fruk. Begitu gua. Karena itu tak urus itu. Mari kita pikir-pikir mungkin itu terlalu banyak tertawa, Kang. Iya, karena kan bahagia. Tertawa itu olahraga tuh. Iya, tampil muka kan bergerak sama tapi tetap muka. Dan terasa Steve pasti tanya begini, kenapa boleh begitu? Kenapa masyarakat suka menerima ini? Pasti toh? Kita itu selalu berdoa begini, Tuhan kita mau sampaikan ini tolong dong, jangan kita tersalah tuh. Kalaupun salah ya maaf tuh, selalu kan kita bilang minta maaf. Iya. Kita jadi bicara itu dengan hati. Jadi memang keluar itu hati. Memang dengan betul-betul nyanak bekeng-bekeng, enggak. Jadi masyarakat menerima enak begitu. Kan sangat menerima dan tahu sampai sekarang. Begitu pokoknya sampai begitu Berarti sama yang kita bilang tadi spontan toh kalau bercerita. Bercerita. Memang karena memang tadi Tante Tin pembawaan memang begini di hari-hari begini. Hari-hari. Pokoknya kalau dimanapun di ibadah begini mesti mau rame. Kalau kita nak ada, berarti tiap acara pasti dong kita undang Tante Tin.
lain kali tanggung jam kok begitu. Mario, sedangkan orang kalau bikin acara, kalau tuh tanpa rupa mahal sekali setengah mati mau tahu. Tante Tin cuma bilang sedikit, dapat diskon Dapat langsung. diskon lagi toh. Mari Tante Tin, ini sebelum orang bahas yang lebih personal, Iya. pernah banyak orang jaba sampai sekarang populer sekali, so terkenal sekali. So ada yang jaba endorse deh ini. Atau Tante Tin yang aduh sudah kita malas. Kita kok nak terlalu fokus di situ. Oh. Kan Steve Soy tuh Iya, hari itu ada betul. itu kita enggak. Tahu lah berarti mesti ada manajer setengah. Iya. So mesti ada tuh karena kita nak terlalu fokus kok. Biar Tante Tin kasih waktu semua tak atur. Iya, betul. No, Tambahnya kemarin kan banyak acara-acara yang terpaksa mesti, aduh nggak bisa kita karena belum iya, teratur kan, begitu. Tante Tin. Jadi mesti yang ada yang atur tuh waktu tuh. Semua ada manajer. Semoga Siap jawaban ini. Nah tadi terkait Tante Tin dengan Om Utu yang berpasangan itu, memang karena kata Tante Tin ini kan ASN toh bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi sudah pernah pergi di Papua. Kita pindah di Jayapura. Jayapura 2 tahun. Kita isi acara Mirip Mbak sama Ober mirip gitu. Mbak Ober, cuman pakai dialek Papua. Tuh. Kira kita udah belajar itu. 3 hari kita baca mau bilang ini sapu, sapi, sapi ko, pokoknya kita belajar. Coba sedikit dan sampai coba jadi. sedikit. Melihat kalau masih so nyanda no. So berapa tahun udah pindah kan? Masa episode 3 atau 2? Piko. Coba orang mau dengar dulu. Sonda. Oh iya, Akbar ada orang Papua di sini. So lupa no. Lupa. Jadi kita isi acara ini pada waktu PON ke-20 Papua. Iya, Nah, di situ berapa ya? 48 kali mungkin kita isi. Isi setiap pagi jam 7:30 sampai cuma setengah jam. Di situ kita lawan bicara itu, dia bilang begini, "Mam, parah ini tapi apa? Ini yang tanya Pak Mam kalau siapa tuh tante cerewet itu bukan cuma 1-2 orang, berapa dan? 1 kabupaten." Siapa itu perempuan itu? Pagi-pagi bikin tertawa. Tuh. Akhirnya menghilang. Habis. Tuh, PON kan habis. Karena cuma kontrak for PON. Ternyata kerinduan untuk orang-orang banyak sekali. Bikin kata semangat pagi-pagi. Biar marah-marah pagi-pagi sudah tertawa. Tuh begitu. Betul. Dan bersyukur sekali sebenarnya orang ada di Manado ada Mbak Ober. Karena itu bikin tong rating tinggi, Mam. Dari pagi-pagi orang so jadi tak biasa. Iya betul kok, Mang. Karena pagi-pagi dong so dengar radio itu tak bawa misalnya di auto driver versi online dong pasti akan putar terus itu. Kong dengan kartu ini Mbak Ober banyak yang baku dapatin kita ya. Ibu-ibu coba gini. Kadang kita semua marah tapi suami tuh dia masih tidur atau sudah ada doi, masa terdengar pentetin, sudah jangan usah marah-marah. Kalaupun dia minta kopi kong so habis gula, bilang Jopa, kopi pahit lebih enak dari karena lagi dia marah. Jangan jadi. Kong aduh so habis rambah-rambah so tua-tua bulan. Kong ibu bikin bagaimana? Sama dengan tetin bilang, sudah bikin nasi goreng Jo. Yo, itu Jo. Memang apa yang ada? Jadi berkat Pak orang-orang berarti dari pagi. Dan itu memang kita bilang sesuai memang kenyataan yang terjadi sehari-hari itu di masyarakat. Betul. Dan kita bersyukur dengan nih acara Bober ini, orang kan penyambung lidah masyarakat. Karena ada komentar, ada saran, ada masukan dari masyarakat. Keluhan-keluhan dari masyarakat banyak yang terjawab. Begitu. Dan lebih gercep tuh pemerintah kalau misalnya Tante Tini ngomong itu so bilang. Langsung begitu. cepat. Rupa kemarin kan ini jalan yang mau ke Tomohon tuh ada tuh bulu. Kalau minta bulu bambu tuh. Di bulu ada pele jalan. Itu nang Tante Tini ke belakang ya. Itu bulu atau bambu? Itu bulu dan bambu. Kong ada jalan yang itu sama dong bersih dong baking. Cuma jangka waktu 1 hari. Oke. Jadi banyak. Begitu. Jadi bermanfaat kata untuk masyarakat tuh. Begitu juga apalagi masyarakat paling kalau topik bantuan sosial. Banyak sekali mau masuk itu. Masa pala so catat kita penama keluarganya hilang. Aduh, keluhan banyak. Banyak ketudung bilang, apa tuh bahan ada di pala per rumah begini. Klarifikasi ke siang pala. Entin bukan begitu. Iya, silakan klarifikasi. Bukan kita ada simpang
besok kita mau berbagi. Begitu. Oh, begitu sih. Iya. Jadi bermanfaat buat sama orang yang tadinya kalau orang biasa kasih yang mau langsung bilang begitu kan Ini boleh. nggak bisa. Ini nggak boleh. enak. Kalau melalui Mbak Ober langsung saya bilang kalau gercep langsung ya. Kalau sekarang Tante Tin, kalau misalnya orang karena kan penyambung lidah masyarakat. Iya. Pemerintah daerah mana yang sering-sering berkomunikasi dengan Tante Tin, Om Utu? Sebenarnya kalau bilang pemerintah kan kalau langsung DP Bupati wali kota kan nggak mungkin, pasti kan ada melalui tapi DP yang mau langsung itu. Sebenarnya ada juga beberapa. Kalau tuh lalu itu cuma kok kita kan mau begini. Kita bawa acara ini kok kita terfokus di kabupaten ini. Betul. Di kota ini, di instansi ini kita mau. Jadi kita bikin sama semua. Kalau bilang penawaran, kalau kita suka banyak doi, cuma kok mau bilang di bawah Ober, iya, betul. cuma mau bilang, instansi ini begini, dapat. Tapi kita ini mau. Karena semua Tante Tin so berat di sini. Tante Tin so netral so di instansi ini. Jadi kita ini mau. Bukan nih mau doi ya, sorry. Semua suka doi. Tapi kita jaga itu. Begitu. Berintegritas memang kalau Tante Tin kita ini. pernah Steve, ada yang menawarkan ini, menawarkan itu, enggak. Sampai dia bilang, Tante ini mau doi. Bukan mau doi, suka. Sampai bilang mau doi. Kemarin juga di muka Pak Kepsta ada yang menawarkan, ini mau pilkada, Tante Tin mau begini, turun boleh, maaf. Maaf. Iya betul. Maaf, bukan kita ini mau doi, mau suka dapat pecat. Jadi dengan sendirinya, dulu kita kepala RI Ibu Yuvita, dia bilang jangan minta-minta uang pas apapun. Uang akan datang sendiri. Kita nak mau cerita kalau siapa ya itu boleh di sini. DP orang nggak mau bilang. Iya, boleh? Boleh cerita itu. Masa lagi, aduh. Iya boleh. Jadi begini, waktu itu Bank Indonesia. Nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Bank Indonesia dorang ada panen raya rica dan cabe di Minahasa. Jadi kita kan suka cari-cari berita-berita aktual, update. Kita bilang sekarang Bank Indonesia lagi begini. Sudah habis, nggak ada harapan apa-apa. Maksudnya cuma mau kasih informasi. Kasih informasi ke masyarakat bahwa inilah di Minahasa lagi panen ini, mudah-mudahan juga di tempat lain. 4:30 kita semua pulang. Ada cowok ganteng sekali kalau di bank kan ganteng. Sorry yang di RRI ya. Dia cari pak kita toh, mirip Steve dong begitu. Ganteng. Ya, dia cari. Mana kata Tante Tin? Ada pas kita belum pulang. Sudah. Ini ada titipan. Ini kita nak minta ya. Ada titipan. Dari mana? Iya, ini ibu hubungi saja bos saya atau telepon. Pak ini Tante Tin. Iya terima kasih Pak, ada apa? Terima kasih sudah sampaikan berita yang tadi. Padahal kita nak mengharapkan itu. Betul. Itu kan berkat datang tuh. Betul. Dan masih ada lain tadi mau bilang. Tante Tin mau bilang, Tante Tin mau nih lagi semua pinjam dulu 100 tuh. Kakek mau dibilang, Tante Tin boleh pinjam 100. Mau Jo. Tante Tin ini spesial podcast ini. Ada nggak kira-kira yang masyarakat belum tahu tentang Tante Tin yang jarang terekspos apalagi di acara-acara Pak Ober atau di pas Bakudapa yang memang orang belum tahu Tante Tin itu sebenarnya seperti ini. Kalau kita sebenarnya tapi orang pembaik tuh. Kalau mau spill Tante Tin memang bayar patorang. Aduh Tuhan, tapi bos ini jadi yang orang ingin tahu apa dan kalau bilang bang marah enggak juga. Kalau kita marah kalau salah marah. Kalau salah jahat. Marah kalau kita orang sebenarnya kita itu paling menghargai orang lain. Kita tidak pernah mau beda-bedakan dia ini apa enggak. Tak rasa ini sebenarnya kita pesarian. Enggak pilih-pilih itu kita mau tegur Pak ini atau begini. Ya kalau kita kok sebenarnya sama Jo. Tuh kita anggap orang semua sama dan itu kita pembawaan diri yang selalu menghargai orang lain. Kita suka menghargai orang lain dan itu kita ajarkan tetapi anak cucu. Menghargai orang lain. Terus menangis. Yang sekedar informasi Tante Tin so bilang tuh anak cucu. Tante Tin ini juga tipikal sebenarnya kalau mau didengar-dengar kan ceria, tapi keibuan loh. Iya. Kalau Pak anak dan cucu terlihat dekat sekali Tante Tin. Iya, dekat, sangat sayang ke keluarga. Sayang sekali. Pokoknya
rasa-rasa ini diri ini mau kasih pada orang semua. Maksudnya kalau ada yang dong butuh, rasa-rasa kita mesti ikut dong pe mau. Tapi yang positif, toh. Kalau yang negatif enggak, yang backingnya enggak. Jadi kita itu sebenarnya orang yang sayang keluarga. Sayang keluarga dan sayang orang lain. Bukan sayangnya bukan cinta ya. Kalau cinta kan Aduh, kalau cinta aku sudah menutup. Menutup hatiku. Kalau nggak ditahu kan Tante ini sedangkan orang cuma katakanlah anak buah di kantor yang sudah pernah sesama dengan keluarga sendiri, Tante Tin bye-bye toh sesedikit Steve ada ini Dan itulah kita. Apalagi kata dia. Apalagi orang tersembunyi dia. Tidak ada yang tahu. Begitu. Tapi kita itu begitu. Kita itu kadang tuh anak yang di Papua aja begini. Mama ini begini panggil makan orang. Kon tuh yang bungsu bilang begini. Biar Jo, itu mama pe kesenangan. Jadi kita pe orang salah satu kita paling suka berbagi. Kita pe kebahagiaan kita berbagi di orang lain. Betul. Kita pe kebahagiaan kita bantu orang. Kita bahagia dan kita senang sekali. Itu kita pe orang. Jadi orang pikir kita itu berlebihan sekali. Kita itu banyak sekali padahal enggak. Biar kurang pas-pasan. Kalaupun memang kita harus membantu, kadang minta kita sudah tahu. Itu tapi kelebihan. Kita dapat lihat, misalnya ada anak buah sebegini, pun kita kasih. Kadang menangis, iyo mau beli ini, begitu. Tapi perasaan itu. Kita kebahagiaan tuh kita berbagi ke orang. Itu. Nah heran kalau misalnya Tante Tin memang diberkati. Orang lihat tuh diberkati karena kan jadi. Padahal sebenarnya tapi kehidupan biasa-biasa. Kayak mengenal dia percaya Tante Tin kayak mengenal dia begitu pak kita Steve. Karena Tante Tin senang sekali berbagi. Kalau kita suka sekali kemarin. Ada kebahagiaan. Dan kalau kita mau berdosa, orang-orang menyaksikan kok apa kita, tahu? Paling dong mau komen di bawah. Betul. Iya betul, pasti itu. Jangan lupa, yang kenal Pak Tante Tin pasti memang tahu Tante Tin itu seperti itu. Tapi orang. Ini tahun pilkada. Sebelum orang mau closing kita sebenarnya mau tanya ini jadi banyak pertanyaan dari banyak orang karena elektabilitas Tante Tin tinggi sekali. Nggak ada partai yang pengen bergabung. Ada. Toh? Sudah beberapa tapi nggak bisa. Karena masih terikat dengan dinas. Mar Tante Tin kalau di dalam hati karena kan Tante Tin ini tipikal kalau di kantor kita pimpinan sebagai pimpinan yang mengayomi Pangbais tahu dan mana itu. Ada keinginan nggak setelah misalnya setelah pensiun misalnya mau terjun jadi wakil rakyat, DPD toh. Jadi itu rencana manusia, tapi rencana Tuhan lain. Tapi kita punya rencana 2020 berapa? 2020 so tua Kang. Mari kita sebenarnya mau di DPD. Ada kerinduan. Ini cuma rencana. Kalau Tuhan berkenan, tahu begitu no? Kan rencana manusia lain dari rencana Tuhan toh. Iya. Orang kok mesti bercita-cita setinggi langit. Jangan setinggi gunung. Kok gunung meletus habis dengan bercita-cita. Tapi kalau langit ada terus. Kok gitu. Betul sekali. Nggak puas kan? Nggak puas. Ternyata. Dia kode-kode. Dia kok kurang kode-kode begini. Part 2. Kalau misalnya yang suka ada DP part 2 ini komen jono di bawah. Kami ingin Tante Tin atau kami ingin Tante Tin ulang begitu karena baru 30 menit ini orang baru kenal lumayan banyak kan dari Tante Tin kan yang orang lain tahu ternyata Tante Tin. Kalau kita tahu sih karena hari-hari. Iya, hari-hari. Cuman tuh yang orang pendengar, orang sementara yang sering menonton. Pokoknya beberapa orang yang baku dapat ketemu dengan kita selalu begini, ternyata baik kok pegang, begitu no. Mengiris. Kayak apa nih kira Tante Tin jahat. Kalau salah sih jahat. Tapi kalau marah jahat. Kalau marah jahat. Tapi jarang marah. Sekarang kita suka kendalikan tapi diri. Kalau ada hal yang mau bikin marah, sabar jangan begitu. Cuma Tante Tin ngomong kalau tapi bos ini ngomong kalau marah saya sudah tidak pernah menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Iya, betul. Jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Setelah matahari muncul marah ulang. Aduh, Tante
Tin, makasih sekali so hadir Ayo, di kita podcast rasa Orang lupa Punya. kurang nih. Iya, nanti- Tadi kita takut-takut, ternyata kurang sekali. Sebilang kok itu cuma apa DP namanya? Cuma acting tadi takut-takut kata di awal. Padahal pokoknya jangan lupa komen di bawah Iya. kalau mau suka Takutin komen Part 2. dan like Iya. dan apalagi kita Subscribe. pokoknya sama semua. Kalau mau suka ada ulang siap. Siap. Hah? Oke, siap. Begitu. Siap. Jangan lupa kalau misalnya ada yang tertarik mau Iya. panggil Pak Tante Tin di si acara, nanti melalui langsung Steve Pak. saja. Boleh. Karena Pak Tante yakin banyak sekali yang suka Iya. supaya Tante Tin boleh menghibur acara-acara yang ada kok. Acara bahagia suka duka toh Tante Tin toh? Suka duka. Kita waktu duka kita mau jadi MC itu hari. Betul dia tapi anak bilang, kenapa dia semua lucu di duka? Himar kan perlu dihibur. Iya, keluarga yang terhibur, berduka. penghibur kok. Pokoknya suka duka terserah lah. Oh, baik. Pokoknya siap. Siap. Ya. Gitu. Atau mungkin juga ada orang penonton yang ada masukan kira-kira next Iya. orang mau sapa atau orang mau Iya, undang. ini mau boleh. bilang apa, terserah. Kan di bagi itu kan ada yang positif terus. Iya. Ada yang bilang koreksi, Tin kok terlalu begini. Saya terima, saya siap. Masih ada yang coba Siap kasih menerima. komen Nah, maksudnya kan biasa kan. Kalau artis kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Yeay. Pokoknya jangan lupa Ngoni follow Pak Tante Tin pe TikTok. Iya. Ngoni cari jo pasti mau dapat itu dia. Supaya Ngoni juga boleh mau nonton tiap Iya. pagi. Ada terus live streaming selain di RRI. Soalnya udah bikin baru, jadi baru sedikit. Iya Tuh yang 5.000 lebih sudah tinggal. Semua mulai baru. Coba buka hati untuk hidup yang baru. Belum, so nyanda. Nanti jo orang bahas itu di part 2. Part 2 masih ada part 2, part 3, part 4 boleh. Tuh, tetap siap. Siapa ya? Dia udah senyum begini. Dia senyum kok beda-beda sekali. Iya. Sudah dan kalau begitu dia semua lempar ke kita. Terima kasih sekali lagi. Jangan Oke, lupa terima sampai kasih ketemu juga. lagi di podcast Orang Punya episode Iya. selanjutnya. Oke, Dadah. dah.